Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, belum datang ke planet Sadala untuk mengalahkan Vegeta. Di situ, Vegeta nampak penasaran dengan siapa makhluk di hadapannya, serta apa tujuannya datang ke sini. Plum segera mengatakan tujuannya, dia ingin melawan Vegeta sekaligus membunuhnya. Jadi Plum segera gas maju menyerang Vegeta serta menegaskan kalau dia akan mengalahkannya dalam satu serangan ini. Namun dengan sangat mudah, Vegeta dapat menahan tendangan makhluk itu tanpa menunjukkan kepanikan apapun. Plum sungguh merasa kaget kenapa serangannya bisa dihentikan seperti ini. Vegeta sontak meremehkan makhluk itu dan menyebutnya hanyalah anak buah dari bangsa Tapel. Plum yang emosi mendengar itu akan menunjukkan kekuatannya supaya Vegeta nggak omong besar seperti ini. Namun sebelum makhluk itu menyerang, Vegeta lebih dulu melancarkan serangan keras hingga makhluk itu terbang melayang jauh. Gak berhenti sampai situ, Vegeta kembali mengejarnya yang dalam sekejap sudah ada di hadapan Plum. Sontak saja Vegeta menginjak wajah makhluk itu dan menanamkannya di tanah seperti seorang yang gak berguna. Wah, sepertinya android ciptaan bangsa Tapel gak ada apa-apanya ya. Vegeta kembali meremehkan Plum yang gak memiliki semangat bertarung sedikit pun. Jadi dia segera menggunakan Hakai untuk melenyapkan makhluk itu karena dia gak pantas berada di kehidupan ini. Sebelum itu dilakukan, Plum malah meleleh seperti lendir yang buat Vegeta gak jadi membunuhnya. Dan ketika Vegeta lengah, Plum malah memilih kabur meninggalkannya. Di situ dia yang sebenarnya sudah tahu membiarkan Plum pergi karena nggak ada gunanya juga kalau dia membunuhnya. Dia minta Plum untuk kabur saja ke rumah papa dan mamanya. Di sini Chaba sontak menjadi kesal kenapa Pangeran Congak malah membiarkan musuh mereka kabur. Vegeta menenangkannya dan mengatakan bangsa Tapel harus tahu kalau mereka berurusan dengan siapa. Dan lebih dari itu, Vegeta yakin kalau Plum nggak akan pernah menjadi ancaman bagi mereka. Karena makhluk itu nggak memiliki semangat juang, bertarung saja kekuatannya kecil. Di sisi lain, Kamin dan Oren menyaksikan kepergian android ciptaan mereka, yang hal ini membuat Kamin sangat kesal. Dia berpikir kalau boneka itu sama sekali nggak berguna. Kamin juga membenarkan ucapan Vegeta yang menegaskan kalau Plum mungkin memiliki kekuatan, tapi dia nggak memiliki semangat bertarung sama sekali. Oren juga penasaran apakah para Saiyan memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dibanding mereka bangsa Tapel. Sementara Emoji telah menciptakan sesuatu dan dia akan segera melancarkan rencana mereka. Kamin dan Oren yang sudah menunggu itu segera mengajaknya untuk membawa mayat yang telah mereka siapkan demi melakukan sebuah tes rahasia. Para pasukan Saiyan yang berada di bawah kepemimpinan bangsa Tapel masih berada di planet Gardenian untuk membasmi semua makhluk hidup di sana. Tapi mereka cukup penasaran, nggak ada siapapun lagi di planet ini. Mereka memprediksi tampaknya para Gardenian sudah tewas sepenuhnya. Si botak masih cukup penasaran dengan tugas yang diberikan pada mereka. Dia berpikir para Gardenian nggak mungkin bisa menyakiti siapapun. Tapi seorang Saiyan berpendapat lain. Dia telah mendapatkan info kalau ada seorang Super Gardenian yang sudah membunuh 4 pasukan Saiyan dengan mudah. Dan tanpa mereka sadari, kakek Teragon sedang menguntit mereka dari balik pohon. Sedangkan Kamin dan Oren tengah bersiap untuk melancarkan kekacauan lebih besar di planet Gardenian ini. Setelah itu mereka mendatangi pasukan Saiyan untuk membongkar bahwa mereka bukanlah Raja Sedala dan juga Skirot. Dan sekarang mereka akan menghancurkan semua pasukan Saiyan yang telah berkumpul di sini. Ternyata alat yang Emoji ciptakan merupakan senjata pemusnah massal. Dalam satu tembakan laser langsung mengarah pada armada besar Saiyan. Semua pasukan Saiyan langsung terkena hantaman laser itu hingga menghancurkan semuanya sekaligus. Kamin menegaskan kalau nggak ada satupun Saiyan yang bakal selamat dalam serangan ini. Kamin segera mendatangi si botak Saiyan dan menegaskan dia bukanlah Raja Sedala. Hal ini membuat si botak sangat kaget. Kamin minta si botak untuk menunjukkan semangat juangnya sebagai seorang Saiyan sejati. Itu lebih baik dibandingkan memberi mereka pertarungan yang bagus. Lalu Kamin segera menghajar si botak hingga membuat pasukan Saiyan sadar kalau Kamin sebenarnya bukanlah raja mereka. Jadi semua pasukan segera menyerang Kamin dan juga Oren secara bersamaan. Oren segera menghajar mereka dengan keras
sampai muka mereka sengklek. Meski demikian, para Saiyan yang belum menyerah berhasil menghajar Kamin dan juga Oren hingga keduanya terpental melayang jauh. Saking kerasnya, kedua bangsa tapel itu sampai menghantam sebuah bukit besar. Meski begitu, Kamin merasa sangat beradrenalin dengan semua semangat yang diberikan bangsa Saiyan. Lalu dia segera meledakkan aura Ki-nya hingga menghancurkan bukit tersebut dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Sementara Oren muncul di belakang para Saiyan untuk membalas apa yang sudah mereka lakuin. Dalam sekejap, Kamin dan juga Oren berhasil menghabisi semua pasukan Saiyan yang ada di situ. Perlu diingat, pasukan Saiyan di sini tidak ikut dalam latihan bersama Vegeta. Jadi, mereka sama sekali belum mendapatkan perubahan Super Saiyan. Meski begitu, dua bangsa tapal itu sama sekali nggak membunuh pasukan Saiyan karena memiliki sebuah rencana untuk dijalankan. Kamin nampak senang dengan keberhasilan ini. Sekarang mereka telah mendapatkan semua yang mereka perlukan. Jadi, Kamin berencana untuk membangkitkan kembali kerajaan tapal yang telah mereka idam-idamkan selama ini. Kakek Teragon akhirnya mengetahui asal mula kekacauan semua ini yang ternyata dilakukan oleh bangsa tapel. Di tempat Sadala, Vegeta merasa kondisi sekarang telah kembali menjadi baik. Tapi dia minta semuanya untuk nggak berpuas diri dan harus tetap berlatih dengan sangat giat. Tiba-tiba, Vegeta merasakan ada sesuatu di belakangnya. Yang tiba-tiba, dia terhantam serangan seseorang yang membuatnya sampai terpental jauh. Rupanya itu adalah Hit bukan obat nyamuk yang telah sukses menjalankan misinya membunuh Pangeran Congak dalam satu serangan. Tubuh Vegeta yang menghantam bukit nampak terdiam nggak bisa melakukan apapun lagi. Hal ini sama seperti penyerangan Goku hingga nyawa Goku hampir nggak terselamatkan. Chaba sontak merasa khawatir dan penasaran kenapa Hit malah menyerang gurunya. Hit minta maaf pada Chaba, tapi dia hanya menjalankan tugasnya sebagai pembunuh bayaran. Namun, Vegeta yang ternyata masih hidup menunjukkan senyumannya dengan apa yang terjadi padanya. Vegeta memuji Hit yang berhasil mengenai bagian vitalnya dan menyebut Hit sangatlah hebat karena bisa saja dia membunuh dewa. Tapi, dia juga menegaskan itu nggak akan terjadi lagi. Vegeta bilang kalau dia bukanlah Vegeta yang sama yang dulu Hit lawan di turnamen melawan semesta ke-6. Tubuhnya sekarang sudah dibentuk oleh berbagai pertempuran sampai pada titik yang membuat serangan Hit saja nggak mungkin bisa membunuhnya. Simpelnya, Vegeta sekarang sudah nggak memiliki bagian vital yang bisa menghancurkannya. Mendengar hal itu sontak membuat Hit sangat kaget. Tapi Hit yang masih belum menyerah mengajak Vegeta untuk menguji sebuah teknik yang ingin Hit coba. Vegeta langsung setuju karena ingin melihat sampai di mana kekuatan Hit yang sekarang. Vegeta segera meledakkan kekuatannya. Dia langsung menggunakan perubahan terakhir, yaitu Ultra Ego Full Power. Lalu, Vegeta berjalan santai ke tempat Hit demi melihat apa yang bisa Hit lakukan. Dan sekali lagi, melihat perubahan Ultra Ego sontak membuat Hit dan Chaba yang melihatnya sangat begitu terkejoet bergelimangan air madu. Vegeta tegaskan akan menunjukkan sesuatu yang menarik yang tiba-tiba Vegeta sudah ada di depan muka Hit. Hit yang panik melihatnya sontak membuat wajah yang biasanya cool kini malah jadi kulemek. Di situ Vegeta segera melancarkan tonjokan Michelangelo entah saha eta yang pasti sudah membuat Hit terbang ke negara Wakanda Forever. Bahkan bukan cuma menembus negara, tapi Hit terpental sampai ke planet tetangga. Di sini Hit nggak henti-hentinya melongo, merasakan kekuatan Pangeran Congak yang tiba-tiba Vegeta kembali mendatangi di mana Hit berada sekarang. Itulah kalau bermain-main dengan Vegeta kesayangan kita semua. Dia nggak selembut dan nggak seperhatian Goku pada musuhnya bukan? Siapapun yang menyerang, dia anggap sebagai musuh. Hit nampak bangkit lagi dengan tubuh yang masih ngebul. Hit memuji kekuatan baru Vegeta dan gak bisa bayangkan akan berurusan dengan seseorang yang begitu sangat kuat. Namun gak peduli seberapa kuatnya Pangeran Congak, Hit akan menggunakan kemampuan pamungkasnya, yaitu ruang waktu. Hit menegaskan kalau dia adalah seorang pembunuh universal. Dia menghadapi pekerjaan lebih menantang daripada pekerjaan apapun yang dia hadapi dalam hidupnya. Dan dia sangat menghargai setiap tantangan apapun dan menghargai kesempatannya sendiri untuk tumbuh lebih kuat. Dan sekarang yang Hit butuhkan untuk mengalahkan siapapun adalah mengulur waktu sampai targetnya kelelahan sendiri. Vegeta yang tertantang mendengar itu segera menciptakan sebuah bola energi dan melemparkannya demi menguji ruang waktu milik Hit.
Yang benar aja, Hit nggak tersentuh sama sekali. Dia bisa memanipulasi waktu di dalam kemampuannya ini. Vegeta sontak meremehkan strategi yang Hit gunakan, karena dengan cuma mengulur waktu, artinya Hit nggak percaya pada kekuatan bertarungnya. Hit tetap nggak peduli dengan omongan itu, karena apapun yang dia lakukan merupakan bisnis yang harus dia kerjakan. Di situ, Vegeta terus menembakkan serangan laser cendol bertubi-tubi, yang dimana bayangan Hit semakin lama semakin banyak mengelilinginya. Setelah nggak berkutik dalam kemampuan ini, Hit langsung menyerang Vegeta dengan semua bayangan itu. Dan nampak, Vegeta cuma bertahan saja dengan ultra egonya. Vegeta kembali memuji Hit yang memiliki pukulan kuat. Sudah lama sekali dia nggak merasakannya setelah menjadi sekuat ini. Tapi, Vegeta juga tegaskan jika Hit berpikir bisa mengurungnya dalam sangkar ini, artinya Hit adalah orang yang salah perhitungan. Vegeta ingatkan, cara seperti ini nggak lebih hanyalah upaya untuk menghindari kehancuran diri sendiri. Bagi Vegeta, Hit pembunuh bayaran hanyalah seorang pengecut yang takut menghadapi kehancurannya secara langsung. Jadi, Vegeta akan menunjukkan sesuatu yang bakal membuat Hit kecepirit dalam celana. Tiba-tiba, Vegeta meledakkan kekuatan energi kehancurannya hingga Hit yang melihatnya sangat begitu terkejut. Semua bayangan Hit perlahan lenyap menerima energi kehancuran itu yang menyebar di dalam sangkar. Gak cuma itu, Vegeta membangkitkan Susanoo bentuk Ozaru yang seketika menghancurkan sangkar waktu milik Hit. Cahaya terang langsung menyebar di tempat itu hingga membuat Caulifla serta Kale, semua Saiyan serta Hit terkejut dengan kemampuan mengerikan yang Vegeta punya. Hit sampai berkeringat dingin melihatnya. Dengan Susanoo raksasa Ozaru, Vegeta menunjukkan senyuman percaya diri pada mereka. Tiba-tiba, Hit sontak dibuat tercengang melihat Susanoo menyerangnya. Susanoo menggunakan serangan gelombang kejut yang menghantam tubuh Hit sangat ganas. Merasakannya semakin buat Hit penasaran latihan apa sebenarnya yang telah Vegeta lakukan selama mereka nggak pernah bertemu. Vegeta sontak meremehkan Hit dan menanyakan apa yang bakal Hit lakukan untuk bisa menghentikannya. Vegeta bersiap akan menggunakan teknik andalannya dan kembali meremehkan Hit yang berlari seperti anak kecil. Dan pengecut seperti Hit, Vegeta katakan sangat pantas untuk dihancurkan dari kehidupan ini. Tanpa ragu, dia segera menembakkan serangan pamungkasnya yang melesat sangat cepat. Hit yang belum menyerah segera menghilang dari tempat itu. Dia muncul di hadapan Susanoo dan bersiap akan melancarkan pukulan super Saitamanya. Di situ, Vegeta nampak tersenyum melihat itu karena seperti inilah pertarungan yang dia inginkan, bukan malah mengulur waktu seperti seorang pengecut. Vegeta terkena hantaman pukulan itu yang menembus Susanoo hingga menghempaskannya keluar dengan sangat cepat. Tubuhnya terpental lagi ke planet Sadala, tapi untungnya dia masih bisa bertahan. Melihat Hit datang, Vegeta masih menunjukkan senyuman percaya dirinya. Hit mengakui kalau para Saiyan tidak pernah mengecewakan baginya. Vegeta mengingatkan agar Hit tidak berpikir bisa menang dalam pertarungan ini. Di situ, Hit sontak meremehkan Pangeran Congak yang sekeras di hadapannya. Padahal, Hit tahu kalau Vegeta sudah kelelahan dan Hit akan segera membunuhnya. Namun tiba-tiba, Plum yang ternyata mengawasi mereka dari tadi segera merasuki tubuh Hit sebagai sebuah parasit. Hal ini membuat Vegeta cukup penasaran dengan apa yang diinginkan makhluk itu. Rupanya, Plum mengambil alih tubuh Hit dan akan menggunakannya untuk melawan Pangeran Congak. Plum menegaskan seperti yang dia katakan sebelumnya, bahwa Vegeta akan segera mati oleh tangannya sendiri. Mendengar itu, nggak membuat Vegeta gentar sama sekali. Dia malah tertantang untuk menguji seberapa kuat Plum yang menggunakan tubuh Hit. Coba segera mendekati Plum dan mintanya untuk segera pergi dari sini. Vegeta sekarang sudah kelelahan dari pertarungan tadi. Tiba-tiba, banyak pasukan Saiyan datang ke tempat mereka dan minta Cabba untuk segera pergi. Merekalah yang akan menggantikan Vegeta melawan Plum demi mempertahankan planet ini. Namun, dengan sangat mudah, para Saiyan yang menggunakan SSJ-1 itu dapat dikalahkan makhluk itu. Dia menghajarnya sekaligus, lalu menggunakan gerakan berputar tornado demi mengalahkan semua pasukan Saiyan yang datang. Vegeta menyadari kalau Plum seperti anak kecil yang haus akan sebuah kekuasaan. Cabba juga sadar kalau gaya bertarung orang itu sangatlah berbeda dengan kebanyakan orang. Vegeta jelaskan kalau Plum sebenarnya nggak tahu cara menggunakan pukulan Hit dengan benar.
Makhluk itu bukanlah seorang petarung seperti mereka. Plum hanya mengandalkan apapun yang dilakukan bangsa Tapal yang sudah diprogramkan pada tubuhnya. Jadi bertarung melawan Plum nggak lebih hanyalah sebuah lelucon yang konyol. Sementara Plum menyandra salah satu Saiyan dan mencekiknya hingga nggak bisa melakukan apapun. Setelah itu, dia bersiap akan menggunakan pukulan hit untuk membunuh Saiyan itu. Namun sebelum itu dilakukan, seseorang datang menghajar Plum dengan sangat keras. Vegeta dan semuanya penasaran dengan siapa yang membantu mereka. Di sini Plum dihajar habis-habisan hingga nggak berkutik dengan semua serangannya. Dan rupanya yang melakukan hal tersebut nggak lain adalah Kel dan Caulifla. Caulifla menegaskan kalau makhluk itu nggak pantas menjadikan Hit sebagai bonekanya. Mau saja Hit dikendalikan makhluk itu. Vegeta cuma tersenyum saja melihat kedatangan mereka yang akhirnya berpartisipasi dalam pertempuran ini. Plum yang masih baik-baik saja segera melakukan serangan balik, yaitu melakukan teknik tornadonya lagi. Caulifla dan Kel nampak hanya bisa bertahan. Setelah itu, keduanya segera gas maju menyerang Plum dengan berbagai serangan pukulan yang ganas. Caulifla minta Kel untuk tidak berhenti sampai makhluk itu keluar dari tubuh Hit. Vegeta menyadari kalau Kel dan Caulifla tidak menunjukkan kekuatan penuh mereka. Dia pikir mereka nggak ingin menyakiti Hit karena Hit pernah bantu mereka selama turnamen kekuasaan dulu. Chaba yang mengerti dan paham perasaan mereka, yakin mereka pasti membutuhkan orang seperti dirinya. Jadi Chaba segera ngeden super keras dan akhirnya berubahlah Chaba ke dalam bentuk Super Saiyan God. Lalu Chaba segera gas maju menyerang dengan kecepatan yang super tinggi. Di situ Chaba segera menghajar Plum sangat keras demi menunjukkan pada mereka untuk gak segan-segan menghajar musuh yang mengancam planet mereka. Ketika Plum terhempas, Kel dan Caulifla segera memegangi tubuh makhluk itu. Dan disitulah Chaba manfaatkan kesempatan untuk melakukan pukulannya lagi. Melihat itu sontak membuat Plum merasa sangat ketakutan. Akhirnya Plum terkena hantaman sekali lagi hingga tubuhnya terpental ke desa tetangga. Di situ Vegeta hanya tersenyum melihat keberhasilan para Saiyan yang saat ini Plum sudah nggak bisa bangkit lagi. Di belakang Chaba dan yang lain, pasukan Saiyan mulai berdatangan ke tempat mereka. Tapi pertarungan sudah mencapai babak akhir. Plum mengungkapkan kekesalannya pada mereka yang beraninya sampai berbuat seperti ini padanya. Tiba-tiba, Vegeta berdiri di hadapan Plum dengan kembali menggunakan perubahan Ultra Ego. Hal ini sontak membuat nyali makhluk itu ciut sampai berkeringat dingin. Plum meremehkan Vegeta dan masih yakin bisa menepati janjinya untuk membunuh Saiyan itu. Namun, mimpinya harus kandas di saat Vegeta menghajar perutnya sangat keras. Hal ini sekaligus mengeluarkan Plum dari tubuh Hit yang berakhirlah era keganasan dua orang ini. Hit yang gak berdaya langsung terjatuh pingsan. Untuk Plum, dia nampak semakin kesal. Vegeta kini menciptakan energi Hakai untuk membunuhnya. Vegeta juga mengatakan ucapan dia sebelumnya bahwa Plum seharusnya gak ada di kehidupan ini. Dan di situ, Vegeta segera menghancurkan tubuh Plum dengan energi Hakai. Tubuhnya langsung lenyap menjadi partikel atom. Kemudian, Vegeta yang masih kesal pada Hit berniat juga untuk menghancurkannya dengan Hakai. Di sini, Hit tersenyum dan sedikit kagum. Vegeta ternyata masih memiliki kekuatan setelah pertarungan mereka. Vegeta menegaskan kalau kekuatannya ini gak memiliki batas sama sekali. Dia malah khawatir pada Hit yang gak mungkin memiliki kesempatan untuk hidup. Meski demikian, Vegeta melepaskan Hit dan gak ingin membunuhnya. Hal itu membuat Hit tersenyum dan akhirnya pergi dari tempat itu. Di sini Chaba penasaran bagaimana Vegeta bisa selamat dari pukulan yang Hit lakukan sebelumnya. Vegeta menjelaskan itu disebut sebagai visi spiritual dan dia akan mengajarkannya pada Chaba untuk melawan para bangsa Tapal nanti. Tapi tiba-tiba Whis datang ke tempat mereka karena mendapatkan perintah langsung dari Beerus untuk bawa Vegeta kembali. Beerus nggak ingin Vegeta melanjutkan misi membantu alam semesta Champa. Beerus telah memberi Vegeta kesempatan menjadi dewa kehancuran selama Beerus tidur. Tapi dengan Pangeran Congak menggunakan kekuatannya di semesta ini, maka ini akan membuat Beerus sangat kesal. Vegeta penasaran untuk apa Whis kesini. Whis menjelaskan awalnya dia ingin mengerjakan urusannya. Tapi dia mendapatkan pesan dari Bulma kalau petualangan dia dengan Jaco mencari pengetahuannya Juno tidak berhasil.
Whis segera menunjukkan pesan yang diberikan oleh Bulma. Di situ Bulma minta Vegeta juga untuk segera kembali karena dia sangat membutuhkan bantuannya. Melihat istrinya marah-marah, sontak membuat Vegeta sangat begitu ketakutan. Karena itulah, Vegeta akan segera pulang dan membiarkan semesta ini dijaga oleh para Saiyan di sini saja. Whis mengembalikan pakaian Vegeta dan setelah itu Whis pergi dari tempat mereka lebih dulu. Chaba mengatakan dia tahu kalau Vegeta ingin para Saiyan menjadi yang terbaik yang mereka bisa. Itulah kenapa Vegeta berada di sini karena dia peduli pada bangsanya meskipun beda semesta. Jadi sampai Vegeta kembali nanti, Chaba berjanji untuk memastikan kalau semua Saiyan akan terus berlatih dan mereka akan mengalahkan bangsa Tapal dengan kekuatan mereka sendiri. Di situ Vegeta hanya menunjukkan wajah musam. Padahal sebenarnya kita tahu dia enggan untuk meninggalkan semesta ini. Ya, tapi Vegeta tetap pergi meninggalkan semesta ke-6 dengan menaiki kubus penjelajah. Dia akan mempercayakan kedamaian semesta ke-6 kepada Chaba, Caulifla, Kel, dan semua pasukan Saiyan. Dan cerita pun tamat. Wah, meskipun endingnya bangsa Tapal nggak dikalahkan, tapi dengan kekuatan Chaba, Caulifla, dan Kel yang sekarang, mereka pasti bisa mengalahkan bangsa Tapal dengan mudah, bukan? Mengingat bangsa Tapal sebenarnya bukanlah ancaman yang serius. Mereka hanya bisa merasuki tubuh seseorang seperti parasit. Seperti contohnya adalah Baby di Dragon Ball GT. Nah, setelah berakhirnya cerita ini, buat yang punya rekomendasi anime atau manga seru lainnya, komen saja di bawah ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.